Ya Pak, terkait kegiatan hari ini Pak, maksud dan tujuannya itu seperti apa Pak? Eh, Tujuan daripada acara kita ini kan uji publik tentang peraturan bupati. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kajian risiko bencana ini merupakan awal untuk mengetahui potensi bencana yang ada di Kabupaten Berau. Nah, kajian risiko bencana itu hasilnya harus ada regulasi yang menguatkan. Apakah itu bentuknya SK, Perbuk atau Perda. Nah, kita milih Perbuk supaya lebih cepat selesai. Kalau Perda kan mungkin tahapannya agak lebih lama. Uji publik Perbuk ini sekaligus kita sampaikan kepada semua pihak, bahkan seharusnya kepada semua masyarakat. Nah, melalui ini kita undang semua OPD supaya tahu bahwa Perbuk tentang kajian risiko bencana ini sudah ada. Tentu kalau mungkin ada nanti hal-hal merupakan input atau masukan, khususnya perbaikan Perbuk ini nanti tentu mungkin nanti ada perubahan bisa kita rubah. Makanya kita undang bagian hukum selaku leading sektor yang membuat peraturan bupati itu. Kita punya ini regulasi daerah itu kan intinya semuanya sumbernya satu pintu dari bagian hukum. Ya, Perbuk ini baru sebatas rancangan aja Pak ya, makanya baru dilakukan uji publik ini Pak ya. Iya, itu nanti rancangan, nanti setelah sudah bagus lalu kita konsepnya semua kita masukkan ke bagian hukum, nanti produknya keluar Perbuk itu. Nah, itulah yang menguatkan kajian risiko bencana yang sudah dibuat oleh atau yang dikaji oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana beberapa waktu yang lalu. Tadi Bapak bilang ada 9 potensi risiko bencana di Kabupaten Berau dan tertinggi adalah bencana karhutla kan Pak? Benar. Itu presentasinya berapa persen sampai saat ini? Prosentase maksudnya? Dalam setahun itu berapa persen kejadian karhutla ini? Karhutla ini memang variasi. Karena kita kan karhutla juga ini terjadinya biasanya lebih kalau memang cuacanya ekstrim kemarau panjang itu biasanya persentasenya akan naik besar tinggi. Tetapi di tahun-tahun seperti kita ini musim hujan tetap juga ada. Kenapa? Karena biasanya memang ada dua sumber ya kejadian itu ya. Pemicu daripada karhutla itu pertama memang secara alami. Kalau kemarau panjang kan ada mungkin pengaruh gesekan kayu dan lain sebagainya atau batu bara dan lain sebagainya, itu bisa muncul api, hotspot titik api yang bisa meluas. Nah, tapi kalau dikaji dari BNPB sendiri menyampaikan bahwa kurang lebih 99% itu pemicunya adalah manusia. Karena kenapa? Budaya kita banyak yang membuka lahan dengan cara bakar. Nah, itu yang harus kita sosialisasikan. Nah, untuk karhutla sendiri di tahun biasanya itu siklusnya 4 tahunan. Seperti 2015 itu kemarau panjang itu agak besar. Kemudian 2019 itu agak besar. Prediksi BMKG 2023 ini kemungkinan besar lagi. Makanya kita perlu antisipasi sekarang. Pak, selain menyiapkan raperda terkait dengan Perbuk ini Pak, apakah juga butuh kita untuk tambahan armada Pak? Karena armada kita di BPBD kan sudah cukup uzur, sudah cukup tua gitu. Kalau armada untuk menghadapi bencana karhutla saya kira sudah lumayan siap, memadai ya. Tetapi untuk kebakaran pemukiman itu masih kita perlukan tambahan armada karena itu berbeda Pak. Berbeda, alat-alatnya itu berbeda antara karhutla dengan pemukiman ya, pemukiman. Ya walaupun sama-sama kebakaran tapi tipenya berbeda. Ya, karakter kebakaran hutan beda, kemudian kalau pemukiman beda. Karena di pemukiman itu mungkin perlu juga kita armada yang kecil yang bisa masuk ke gang-gang ya, misalnya kapasitas 1.000 atau 6.000 liter itu bisa untuk masuk ke gang. Itu karhutla sudah memadai Pak? Memadai. Kalau karhutla insya Allah kita sudah siap ya, tinggal personilnya nanti yang kita akan latih dan lain sebagainya. Siap, terima kasih untuk kamu.